Apakah perbedaan dari tegangan 220 volt yang ada di rumah kita ini dan juga tegangan 380 volt yang biasa digunakan di industri-industri? Mari kita bahas secara detail dan lengkap. Ini adalah grafik perbedaan satu fasa dengan tiga fasa. Grafik sinusoida listrik tiga fasa memiliki beda sudut sebesar 120 derajat. Untuk perbedaan kabel warna sesuai dengan standar buil tahun 2011, untuk kabel satu fasa, kabel fasanya berwarna merah, untuk netral berwarna biru muda, sedangkan untuk ground berwarna kuning strip hijau. Sedangkan untuk kabel tiga fasa, kabel fasanya untuk fasa R atau L1 berwarna hitam, untuk fasa S atau L2 berwarna merah, untuk fasa T atau L3 berwarna abu-abu. Sedangkan untuk netral atau N berwarna biru muda, sedangkan untuk grounding berwarna sama dengan satu fasa yaitu kuning strip hijau. Got time to feel, I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Dasar tegangan tiga fasa. Tegangan tiga fasa itu apabila kita ukur dari fasa to fasa atau line to line, dan juga kita ukur fasa ke netral atau line to netral. Apabila kita ukur dari fasa ke fasa R ke S, maka akan terbaca 380 volt. Begitu juga dengan R ke T akan terbaca 380 volt, dan juga S ke T juga akan terbaca 380 volt. Untuk fasa to netral, di sini kita ukur dari tegangan R ke N, maka akan terbaca 220 volt. Lalu S ke N juga akan terbaca 220 volt, dan juga yang terakhir dari fasa T ke N akan terbaca 220 volt. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. Berikutnya kita ukur tegangan tiga fasa ini. Yang pertama kita ukur menggunakan avometer ini. Kita akan pilih selektornya ke volt bagian AC. Lalu di sini ada 4 kabel RSTN, masing-masing warnanya sesuai dengan standar warna yang sudah kita bahas tadi. Untuk ini kita cek fasa to fasa. R ke S di sini terbaca 407 volt. Lalu untuk R ke T di sini terbaca 406 volt. Lalu fasa S ke T di sini terbaca 402 volt. Selanjutnya kita ukur fasa to netral. Kita ukur R ke N terbaca 235 volt. Lalu S ke N terbaca 233 volt. Lalu terakhir kita ukur fasa T ke N. Di sini terbaca 244 volt. Di sini kita ukur menggunakan tang ampere, maka voltasenya juga akan terbaca sama. Nah, di sini tang ampere ini akan kita bahas di video lain. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan. And I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Ini mengacu pada buku PUIL tahun 2011, bahwasannya Standar Nasional Indonesia atau SNI mengikuti standar IEC 638 dan 60196. Jadi standar IEC ini adalah salah satunya mengatur perubahan untuk menyeragamkan listrik industri dari 220 volt untuk satu fasa dan juga 380 volt untuk tiga fasa menjadi 230 volt dan 400 volt. Nah, apabila kita ingin melihat file asli PDF ini, maka kalian harus membayar sebesar 26,81 dolar atau jika dirupiahkan sekitar 435.000. Diskon 15% artinya kalian harus membayar 370.000 rupiah. Tetapi di sini saya bisa mengakses file PDF IEC 638 tahun 2009 AMD1 perubahan yang mengatur dari tegangan 220 volt dan 380 volt menjadi tegangan 230 volt dan 400 volt. Di sini juga tertera pembacaan tegangan telah disesuaikan di Eropa dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Akan tetapi di beberapa negara lainnya, tegangan 220 volt dan 380 volt masih digunakan.
Dan terakhir, jika kita ingin membahas lebih detail lagi tentang tegangan 3 fasa ini, tentunya masih bisa kita bahas lebih mendalam dan lebih detail lagi seperti ini. Seperti konfigurasi start delta, perhitungan-perhitungan yang tentunya sangat rumit seperti ini, tentunya tidak akan kita bahas di konten ini. Akan kita bahas di konten lain. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said.